Reza Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kehidupan kita pasti mempunyai masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda. Islam mengajarkan kita untuk mengadu dan berharap setiap persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu persoalan kecil maupun persoalan besar sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengabulkan setiap permintaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang berdoa dan doanya tidak berisi perbuatan dosa atau memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikan salah satu di antara 3 balasan. Pertama, Allah kabulkan doanya. Yang kedua, Allah hindarkan dirinya dari musibah yang senilai dengan isi doanya. Dan yang ketiga, Allah simpan dalam bentuk pahala untuknya di akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Quran Surat Ghafir ayat 60. Ada kisah seorang wanita di zaman Rasulullah yang doanya didengar sampai ke langit ke-7. Siapakah wanita itu? Dan doa apa yang ia panjatkan? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari channel ini. Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Ia adalah istri dari seorang sahabat Aus bin Somit. Suatu saat mereka bertengkar sampai Aus bin Somit mengucapkan kepada istrinya, "Khawlah, sungguh engkau sudah seperti punggung ibuku." Perkataan seperti ini di masa pra-Islam dianggap sebagai pernyataan talak atau disebut zihar. Kemudian sontak istrinya marah dengan Aus bin Somit, meminta ucapan itu ditariknya. Namun Aus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian Khawlah binti Sa'labah pergi menemui Rasulullah, lalu menceritakan dan mengadu tentang peristiwa yang menimpa dirinya dengan suaminya. Ia meminta fatwa untuk memutuskan hukum tentang urusan itu. Lalu Nabi menjawab, "Wahai Khawlah, aku tidak melihat engkau telah haram baginya." Khawlah menjelaskan lagi kepada Rasulullah, apa nanti yang akan menimpa dirinya dan anaknya jika dia harus cerai dengan suaminya. Namun Rasulullah tetap menjawab, "Saya tidak melihat melainkan engkau telah haram baginya." Dari sini pun Khawlah masih belum puas atas pernyataan yang disampaikan Rasulullah. Walaupun ia mengetahui bahwa apa yang dikatakan Nabi adalah benar dan tidak mungkin bercampur dengan hawa nafsu apalagi kebatilan. Sesudah itu, Khawlah binti Sa'labah mengangkat kedua tangannya ke langit sambil meneteskan air mata dengan penuh harap ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya mengadu kepadamu tentang peristiwa yang menimpa diri saya, dan sungguh sangat berat bagi saya untuk pisah dengannya. Ya Allah, kami memohon engkau turunkan melalui lisan nabimu bagi kami solusi terbaik." Kemudian doa dan gugatannya didengar oleh Allah hingga menjadi sebab turunnya surat Al-Mujadalah ayat 1-4. "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Kisah Khawlah adalah bukti bahwa Allah senantiasa mendengar doa-doa hambanya. Namun, hal yang sering menimpa kita adalah kita bosan berdoa, merasa doa kita tidak dikabulkan. Padahal, Allah memerintahkan kita untuk meminta apapun kepadanya, karena Allah tidak akan bosan dengan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.